Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala abdika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudah wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Wa laqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah azza wa jalla yang telah melimpahkan kenikmatan yang sangat luar biasa banyaknya, kenikmatan yang tidak mampu dihitung dengan jari jemari kita, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, yang mana dengan kenikmatan tersebut kita mampu melaksanakan salah satu di antara kewajiban-kewajiban Allah azza wa jalla, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang mana pula bahwasannya thalabul ilmi ini merupakan sebuah sarana untuk menambah keimanan kita, mempertebal keimanan kita, semakin yakin akan agama yang kita anut, semakin yakin akan amaliyah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah kaidah dari 50 kaidah yang dikarang oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, dan kita sampai kepada malam hari ini itu kaidah yang ke-23. Kaidah ke-23 ini mengambil potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dimana hadis yang mulia ini disebutkan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah azza wa jalla, sehingga hadis ini disebut hadisul qudsi, hadis qudsi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan meriwayatkan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah azza wa jalla. Potongan hadis yang mulia yang disampaikan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Muqbil hafizahullah ta'ala, yaitu man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi para waliku, maka sungguh dia telah mengumumkan, atau aku telah mengumumkan dengannya peperangan. Ini potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan hadisul qudsi, yang dimana disebutkan di sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata,
Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala qala." Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la utiyannah wa la in ista'adani la uidannah. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman. Disebutkan bahwasannya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, faqad adantuhu bil harb, maka aku mengumumkan perang dengannya. Artinya musuhi wali Allah azza wa jalla. Nanti kita akan jelaskan siapa itu wali Allah, siapakah mereka, sehingga mereka mendapatkan kecintaan yang luar biasa dari Allah azza wa jalla. Kemudian dilanjutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah ada seorang hambaku mendekat kepada aku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan juga ada seorang hamba yang senantiasa yataqarrab ilayya, yang dia itu mendekatkan diri kepadaku bin nawafil. Jadi di samping dia itu melakukan hal-hal yang diwajibkan, dia juga melakukan hal-hal yang disunnahkan. Yang nanti di sana akan dijelaskan terkait dengan golongan yang perhatian kepada yang wajib saja, dan ada golongan yang perhatian kepada wajib dan yang sunnah-sunnahnya. Nanti kita akan jelaskan setelah ini. Kemudian disebutkan, kata Allah azza wa jalla melanjutkan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jadi ketika seorang hamba melakukan sebuah amalan yang disunnahkan, sampai-sampai aku mencintainya, dan tatkala aku mencintainya, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengarkan. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya yang dimana aku melihatnya, dan aku menjadi penglihatannya yang dimana dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk dia berbuat. Sehingga apa? Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang hamba tadi semuanya mendapatkan sebuah anugerah Allah azza wa jalla. Kenapa? Karena Allah menjaganya. Ketika dia melihat, maka Allah bantu untuk dia melihat sesuatu yang bermanfaat. Ketika dia mendengar, maka dia akan mendengar suatu hal-hal yang bermanfaat.
ketika dia melakukan hal apapun juga dengan tangannya, maka dia menjadikan tangannya yang ketika dia berbuat dengannya itu menghadirkan sebuah kemanfaatan. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dimana dia itu berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'utiyannah, ketika dia itu meminta, memohon kepadaku, la'utiyannah, sungguh aku akan berikan kepadanya. Wala in ista'adani la'uidannah, dan ketika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan berikan perlindungan kepadanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ini hadis yang panjangnya. Hadis yang panjangnya, yang dimana Syekh Dr. Umar bin Abdullah Muqbil hafizahullah ta'ala memotong hadis yang panjang tadi menjadi sebuah tema, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang telah memusuhi waliku, maka sungguh dia telah mengumumkan peperangan denganku. Artinya aku akan mengumumkan perangan dengannya pula. Ini sebuah gambaran dari Allah Azza wa Jalla, bagaimana Allah Azza wa Jalla mencintai para walinya. Disebutkan bahwasannya apa yang disebut dengan wali nanti kita akan sampaikan setelah kita menyampaikan apa disampaikan oleh Syekh Umar bin Abdullah Muqbil di dalam muqaddimah tema ini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau menukilkan muqaddimah apa yang beliau kutipkan dari hadis Al-Qudsi, yang dimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, minal hubbi fillahi azza wa jal hubbu awliyaihi au hubbu awliyaillah. Di antara kecintaan kepada Allah azza wa jal adalah hubbu awliyaillah, kita mencintai para wali Allah azza wa jal. Kita mencintai orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita mencintai orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Itulah para wali. Kemudian siapakah para wali? Para wali adalah mereka sejatinya, kalau kita melihat tingkatannya, yang pertama adalah siapa? Para ulul azmi minar rusul, yang dimana mereka seorang nabi, seorang yang dekat dengan apa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tetapi ada juga pemahaman terkait dengan wali. Siapa itu wali? Fa auliya Allah, wali Allah adalah humul mu'minunal muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bahkan disebutkan pula siapakah mereka? Kullu mu'minin taqiyyin laisa bin nabi. Ada yang berpendapat lagi bahwasannya para wali Allah adalah kullu mu'minin taqi, setiap mukmin yang bertakwa. Itulah para wali. Walaysa bin nabi, mereka bukan nabi. Ya, bukan nabi. Ya, tetapi kalau kita melihat bahwasannya siapakah orang yang paling bertakwa di kalangan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, maka para nabi. Ya. Maka ketika diurutkan siapakah para wali? Ya. Tadi disebutkan yang pertama adalah para nabi. Yang kedua adalah
orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, dan mereka bukan dari kalangan para nabi. Nah, kemudian wa huwa hubbul atqiya'il awliya'i minhum, dan dia adalah hubbul atqiya, orang yang cinta kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mencintai orang yang bertakwa. Wa awliya'i minhum, dan orang-orang yang cinta kepada para wali di kalangan mereka. Jadi tanda orang cinta kepada Allah adalah orang yang cinta kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang masuk kepada para wali, yang dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antaranya adalah al-muallimuna lidinillah. Mereka adalah orang-orang yang mengajari orang lain agama Allah Azza wa Jalla. Al-amiluna bihi, dan orang-orang yang mengamalkan agama Allah. Itu para wali. Ya. Jadi para wali itu bukan hanya sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepada si fulan. Ya. Dengan apa? Dengan sebuah kebodohan yang dia tidak mengetahuinya. Ya. Sehingga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Yunus ayat ke-62 dan 63, disebutkan bahwasannya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sejatinya para wali Allah, mereka adalah apa? La khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran pada mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasakan suatu kesedihan atas apa yang menimpa kepada mereka. Alladzina amanu, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan di samping itu pula mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketakwaan yang dimana ittikhadul wiqayah, menjadikan sebuah apa? Sebuah penghalang antara dia dengan sebuah kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai orang itu takwanya kepada Allah zahiran saja, batinannya tidak. Seorang yang bertakwa adalah orang yang betul-betul menjaga antara larangan Allah dengan dia zahiran wa batinan, zahir dan batin. Ada orang yang zahirnya Masya Allah takwa dia, berpakaian pakaian Islami, akan tetapi batinnya apa? Batinnya tidak takwa. Maka seorang yang bertakwa adalah zahiran wa batina, zahir dan batin. Kenapa? Karena itu di antara sifat seorang wali Allah Azza wa Jalla, orang yang mendapatkan sebuah kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, bahwasannya ini merupakan sebuah kaidatun jalilah, kaidah yang agung, kaidah yang besar, yang dimana menancapkan, mengalirkan kepada hati-hati kaum mukminin anharan minal yaqini wal ikhlas, sungai-sungai keyakinan dan keikhlasan. Ini kaidah ini menghadirkan kepada seorang hamba Allah aliran sungai keyakinan kepada Allah dan sungai keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla.
Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan la bisabri bil yaqin was sabri tunal walayatullah. Dengan keyakinan dan kesabaran akan diperoleh yang namanya apa? Pertolongan Allah, kecintaan Allah. Jadi ketika seorang dikatakan wali adalah orang yang mendapatkan apa? Kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan ya, seorang ketika memahami kaidah yang mulia ini, dia akan semakin yakin bahwasannya Allah Azza wa Jalla akan menjaga orang-orang yang Allah cintai. Dan Allah akan menjaga para walinya. Ini disebutkan inna qa'idatun fil hubbi. Ini kaidah di dalam kecintaan. Ya. Sehingga ada sebuah pepatah mengatakan fa in lam takun ma'allah fakun man ma'allah. Kalau kamu tidak bisa misalnya dekat dengan Allah Azza wa Jalla, merasa sulit untuk ibadah dekat dengan Allah Azza wa Jalla, fakun ma'aman ma'allah, maka kamu berada dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Siapakah dia? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah, yang dimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kecintaan Engkau, wa hubba man ahabbak, dan kecintaan orang-orang yang cinta kepada Engkau, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbi, dan kecintaan yang bisa mendekatkan diriku kepada kecintaan Engkau ya Allah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kayak gitu, agar mendapatkan kecintaan Allah, dekat dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, dan juga amalan yang bisa mendekatkan kepada kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga disebutkan bahwa ada beberapa cerita yang disebutkan yang mengisahkan terkait dengan sebuah kecintaan. Disebutkan seseorangnya adalah penyair yang bernama Imru al-Qais, yang dia syairnya dikenal oleh orang-orang, yang dimana dalam syair itu yang pendeknya adalah kifa nabki dzikra habibin wa manzili. Kifa nabki, mari kita sejenak untuk menangis. Mari kita sejenak untuk merenungkan dzikral habibi wa manzili, mengingat siapa yang kita cintai dan mengingat tempat yang akan kita tempati. Jadi Imru al-Qais merasa kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, dia mengajak orang lain di dalam syairnya. Kifa nabki, mari kita sejenak untuk duduk bersama-sama. Dzikra habibin, untuk mengingat siapa yang kita cintai ini. Kita cinta kepada Rasulullah ataukah tidak? Wa manzili, dan tempat kita kembali. Kemana tempat kembali kita? Mari kita duduk sejenak. Maka di sini akan menggambarkan bagaimana Imru al-Qais
ingin menanamkan sebuah kecintaan itu. Kemudian disebutkan pula oleh seorang yang senantiasa berperang, ketika dia mengetahui bahwasannya untuk memperoleh kecintaan Allah Azza wa Jalla dengan dia berperang, disebutkan ada sosok namanya Antara. Antara itu kalau sudah ada informasi yang namanya jihad fisabilillah, tangannya gatal. Tangannya pengen untuk mengambil apa? Tombak, pedang. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan sebuah kecintaan Allah Azza wa Jalla dengan mati syahidnya. Ya, dengan mati syahidnya. Dia ingin berperang kepada Allah. Kenapa? Karena kecintaan yang ingin dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya seorang yang mati syahid, dia mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita kembali melihat kepada sebuah kaidah disampaikan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Muqbil hafizahullahu taala, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, sungguh aku mengumumkan perang dengannya. Dan di sini Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursi ini menghabarkan kepada para wali di kalangan kaum mukminin bahwa barang siapa yang memusuhinya, barang siapa yang memerangi kaum mukminin, barang siapa yang memerangi kaum muttaqin, barang siapa yang menghalangi siapa saja orang yang ingin memperoleh kecintaan Allah Azza wa Jalla, maka sejatinya dia ingin diperangi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga disebutkan makna hadis kursi ini adalah wal wailu liman kana mutasaddiyan li adawatillah, dan sebuah ancaman bagi orang-orang yang memusuhi siapa? Wali Allah Azza wa Jalla, yang memusuhi Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'an, kalau kita melihat bagaimana sejarah membuktikan bagaimana orang-orang yang memusuhi para wali Allah Azza wa Jalla di kalangan kaum mukminin, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka peroleh. Yang mereka dapatkan adalah al-khadlan, kehinaan. Dan mereka akan melihat bahwasannya Allah Azza wa Jalla akan memenangkan kaum mukminin. Dan sejarah membuktikan itu semuanya. Sejarah menjelaskan itu semuanya. Maka ketika tadi dalam surat Yunus mengatakan bahwasannya para wali Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan, wa qad kuntu aqulu fil mudhakkarat mundu sinin khiltu fi ayamit talab. Dan aku telah mengatakan di dalam mudhakkarat selama bertahun-tahun, ya, ketika aku belajar terkait dengan ilmu, apa kata beliau? Anna hadhil ayat hiya aqwa ma ya'tamidu alaihi fit tafsiri haqiqatil wali syar'an. Kata Imam Ibnu Ashur, selama aku menuntut ilmu bertahun-tahun, kemudian aku mendapatkan ayat yang mulia ini, surat Yunus ayat ke-62 sampai 63. Beliau mengatakan bahwasannya ini adalah ayat yang aku bersandar dengannya
secara kuat di dalam penafsiran haqiqah al-wali syar'an, hakikat wali secara syariat. Ya, sehingga akan memberikan sebuah gambaran siapa para wali. Ya, disinilah ayat ini yang menjelaskan. Kemudian wa anna ala haqiqatiha yahmilu ma'na qaulihi fil haditsil qudsi, dan juga akan atas hakikatnya membawa makna kepada perkataan hadis qudsi. Ya. Qala Allah azza wa jalla, yang dimana Allah azza wa jalla mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Jadi ada sebuah apa? Kecocokan di sini antara ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya baru memahami, kata beliau Al-Imam Ibnu Asyur rahimahullahu taala, ini yang paling kuat selama saya mencari dan menuntut ilmu terkait dengan wali. Kemudian apa itu wali? Disebutkan wali itu al-qarib, ya, yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Ya. Jadi orang yang dekat, ketika dia jadi wali Allah, maka adalah dia orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dia adalah orang-orang yang bertakwa, dan dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah kita akan lanjutkan terkait dengan kajian ini setelah salat Isya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi kita mengetahui bahwasannya yang disebut dengan al-wali adalah al-qurb, yaitu makna secara bahasa adalah dekat. Maka ketika disebutkan waliullah, orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan di dalam kitab ini, beliau Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, kata beliau bahwasannya tidaklah seorang dinyatakan sebagai seorang wali kecuali dia dengan mutaba'at Rasul. Dia senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Dia tidak hanya sekedar mengatakan saya ngikutin Nabi, tetapi ternyata zahirnya saja, batinnya dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan ada sebuah ayat yang disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Imran ayat ke-31, ketika Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jikalau memang mereka cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasul. Ikutilah apa yang aku ajarkan, kata Rasul. Yuhibbukumullah, maka sejatinya Allah akan cinta kepada kalian semuanya. Maka Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan idda'a qaumun annahum yuhibbunallah, ketika banyak di kalangan manusia yang dimana mereka mengaku sebagai orang yang cinta kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat surat Al-Imran ke-31 ini dengan mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni. Ini sebuah ayat al-mihnah, ayat ujian bagi orang yang dia mengatakan bahwasanya dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dan tuntutan cinta kepada Allah, konsekuensi cinta kepada Allah dengan cara dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini kita mengetahui apa yang dimaksud dengan walayatullah, apa yang dimaksud dengan kewalian kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang dimaksud dengan wali Allah, siapa orang yang mendapatkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa kecintaan kepada Allah bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar seorang mengatakan aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ini semuanya harus dibuktikan. Banyak sekali orang-orang di zaman dahulu yang dimana mereka para pendusta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mereka itu membodohi orang-orang di kalangan kaum muslimin yang mereka jahil akan agama Allah. Mereka menyamarkan terkait dengan waliullah. Mereka menjadikan kaum muslimin samar-samar di dalam memahami siapakah wali Allah Azza wa Jalla. Padahal tadi kita mengetahui bahwasannya tingkatan pertama para wali adalah siapa? Ulul azmi minar rusul. Rasul ulul ajmi. Siapakah dia yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu adalah tingkatan yang berikutnya, kullu mu'minin taqiyyin laisa bin nabi. Setiap orang yang beriman, setiap orang yang bertakwa, dan mereka bukanlah para nabi. Maka bisa kita lihat bahwasannya banyak orang mengatakan nahnu auliya Allah, kita itu para wali Allah. Ternyata amalan-amalan kita menyelisihi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan orang-orang yang juhal, orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh, mereka tergiur dan mereka terperdaya dengan ini semuanya. Kemudian mungkin kita bertanya, apakah para wali Allah tidak berbuat kesalahan? Apakah para wali Allah mereka orang yang bersih, suci dari dosa? Maka kita katakan bahwasannya para wali Allah bukan orang yang maksum, bukan orang yang bebas daripada dosa, bukan orang yang bebas daripada kesalahan. Karena sejatinya mereka manusia biasa. Mereka seperti manusia yang lainnya, pasti akan terjatuh kepada yang namanya kesalahan. Akan tetapi para wali Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah, dekat dengan Allah Azza wa Jalla, disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 135, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ternyata para wali Allah juga kadang jatuh kepada sebuah
kesalahan. Nabi pernah nggak jatuh kepada sebuah kesalahan? Pernah. Tetapi diingatkan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang berbuat sebuah kekejian, au dzalamu anfusahum, dan mereka mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka ingat langsung kepada Allah, mereka minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa yang mereka lakukan, dan mereka yakin wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu yang mereka yakini. Dan ingat, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Para wali Allah ketika berbuat sebuah kesalahan, dia tidak terus-menerus berbuat kesalahan tersebut. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu itu sebuah kesalahan. Kita lihat ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, apa yang dikatakan? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus ketika berbuat salah, apa yang dia katakan? Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua para nabi berdoa kepada Allah ketika mereka berbuat sebuah kesalahan. Artinya apa? Ketika para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang pilihannya Allah Azza wa Jalla, yang dimana mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, tidak lepas daripada yang namanya kesalahan. Maka seorang yang memusuhi para wali Allah ini, mereka sejatinya sedang mengumumkan perang dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan di sini, hafizahullah taala, apa bentuk permusuhan seseorang dengan para wali Allah? Yang pertama adalah seseorang yang memusuhi para wali Allah seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang Rafidhah. Siapakah Rafidhah? Orang-orang Syiah, yang dimana mereka itu membenci kepada yang namanya Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka mengatakan bahwasannya Abu Bakar dan Umar ini apa? Berhalanya kaum muslimin. Itu mereka saking musuhnya kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Mereka lebih mementingkan orang-orang yang dianggap oleh mereka sebagai penghulu mereka, sebagai ketua mereka, sebagai apa? Orang yang mereka ikuti omongannya. Dan semuanya itu, kata Allah Azza wa Jalla, mereka sendiri yang akan mengingkari orang-orang yang dahulu dia taati ketika dia di dunia. Ketika dia dengar sejarah omongannya apa saja yang dia omongkan, ternyata di akhirat mereka akan mengingkari itu semuanya. Dan itu Allah Azza wa Jalla abadikan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-67 dan ayat ke-68. Ketika mereka mengetahui ternyata orang-orang yang selama ini
dia kedepankan dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulullah, dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Umar bin Khattab, mereka akan mengingkari orang-orang tersebut dengan mereka mengatakan wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Lihat, mereka mengatakan rabbana, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana, kami ketika di dunia itu kami mentaati dengan ketaatan yang luar biasa kepada sadatana, para penghulu kami, wa kubara'ana, dan para pembesar kami, fa adalluna sabila, ternyata mereka adalah orang-orang menyesatkan kami. Lihat, yang dulu mereka itu asabiyatun ummiyah, ta'assub dengan ta'assub buta, sehingga apa yang dikatakannya pasti benar. Kalau ini yang berbicara pasti benar. Ternyata mereka ketika di akhirat kelak, mereka mengetahui, oh ternyata inilah yang kesalahan ketika saya di dunia. Kemudian apa yang mereka katakan untuk para penghulu mereka, para pembesar mereka, yang mereka taatnya taat buta? Apa kata mereka? Rabbana atihim dhifaini minal azab. Ya Allah, berikanlah siksa bagi mereka semuanya 2 kali lipat siksa. Dulu mereka taat. Dulu mereka menjalankan apa yang mereka sampaikan, walaupun mereka nggak tahu benar apa tidaknya, walaupun mereka nggak tahu ini menjadikan hati lebih bersih apa tidak. Sing penting apa dikatakannya dia ikutin. Ternyata ketika di akhirat dia justru meminta kepada Allah untuk memberikan kepada para penghulu mereka, para pembesar mereka, siksaan dari Allah 2 kali lipat. 2 kali lipat. Bukan itu saja, mereka memohon kepada Allah wal'anhum la'nan kabira. Lihat, Allah laknatilah mereka dengan laknat yang besar. Ini ketika mereka mengetahui ternyata orang-orang yang selama ini dia taati, selama ini dia ikuti, selama ini dia panuti, hanya sekedar ta'assub a'ma, fanatik buta saja. Maka yang terjadi apa? Mereka memahami, oh ternyata seperti itu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini pentingnya kita ini apa? Ngaji. Pentingnya kita ngaji, kita tahu. Ternyata Allah yang mengatakan loh, bukan apa? Bukan saya mengatakan, Allah sendiri yang menceritakan terkait dengan penyesalan mereka di akhirat. Ditambah lagi di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-69 melanjutkan lagi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabara'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang memusuhi Nabi Musa alaihissalam, yang ternyata Allah bebaskan Nabi Musa dari tuduhan-tuduhan yang tidak pas, tidak tepat tuduhan kepada Nabi Musa. Allah bebaskan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa siapa?
indallahi wajiha, termasuk orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi orang yang kita tuduh nih dengan tuduhan-tuduhan yang mengerikan, ternyata orang yang dituduh adalah orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, contoh dari memusuhi wali Allah yang kedua adalah an yu'adiyahum bi mukhalafati madhhabihim fil i'tiqadi wal iman kama yu'adi ahlul bid'ah ahlul haqq. Seperti seorang memusuhi orang-orang yang berbeda dengan madhabnya mereka. Memusuhi orang yang berbeda dengan madhabnya mereka di dalam i'tiqad, di dalam keimanan, dalam keyakinan, dalam keimanan. Seperti dilakukan oleh orang-orang menyelisihi di kalangan ahlul bid'ah terhadap ahlul haq, ya, di mana ketika ada sebuah perbedaan kemudian dikatakan ini adalah orang-orang yang begini dan begini. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairi sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasula, barang siapa yang dia itu menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal sudah jelas datang kepadanya sebuah petunjuk yang jelas, sebuah keterangan yang jelas. Bahkan Rasul mengatakan, disebutkan bahwasanya kata para sahabat, wa taraka ummatahu ala mahajjatil bayda, Rasul meninggalkan risalah ini di sesuatu pelita yang sangat putih, jernih, terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazigu anha illa haliq, tidak ada orang yang menyelisihi itu kecuali dia akan celaka. Akan tetapi ternyata dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi ghairi sabilil mu'minin, dan dia mengambil contoh, mengambil sunnah, mengambil pedoman bukan dari kalangan al-mu'minin. Siapa al-mu'minin di sini? Para ulama tafsir menjelaskan bahwasannya mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Al-mu'minin bukan al-mu'minin secara umum. Al-mu'minin kata para ulama tafsir adalah mereka di kalangan generasi-generasi terbaik, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi yang setelahnya yang mengikuti generasi-generasi dari 3 generasi yang terbaik. Kemudian nuwallihi ma tawalla, kemudian kami biarkan mereka dalam kesesatannya. Allah biarkan itu. Allah biarkan. Kenapa? Karena sudah jelas sebuah petunjuk dari Allah. Akan tetapi dia mencari jalan bukan jalannya apa yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dan pada generasi-generasi terbaik tadi. Allah biarkan dalam penyimpangannya, dalam kesesatannya, dalam kesalahannya. Wa nuslihi jahannama, dan kemudian kami masukkan ke dalam yang namanya neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu tempat kembali yang paling buruk. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, disebutkan bahwasannya orang yang memusuhi wali Allah adalah orang yang menghina, orang yang melecehkan, ya,
dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa. Ada contoh orang yang menjalankan sunnah misalnya, dia disebutkan dengan gelar-gelar yang beraneka ragam, bukan zamannya. Ini bahaya. Ini bahaya. Dan itu dilakukan oleh siapa? Musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh kaum mukminin. Bagaimana mereka memberikan sebuah bahaya kepada kaum mukminin? Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Abu Lahab dan istrinya, yang keduanya meletakkan kotoran di jalan Sayyidul Auliya sallallahu alaihi wasallam, penghulunya para wali. Itu yang paling kejam. Ya, Abu Lahab dan istrinya. Kemudian yang berikutnya disebutkan, yang keempat adalah di antara bentuk memusuhi wali Allah, yaitu ketika ada seorang itu ya berinteraksi di kalangan wali Allah, berinteraksi di dalam apa? Di dalam muamalah. Kemudian terjadi ada sebuah namanya khusumat. Ada khusumat, ada sebuah percekcokan yang sama-sama adalah orang-orang beriman. Wajar ketika ada seorang beriman dan orang beriman yang lainnya beda pendapat, itu hal yang wajar. Tetapi ada orang yang dimana yang keempat ini memusuhi siapa? Orang yang berbeda pendapat tadi. Padahal kita tahu contohnya seperti siapa? Umar dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berbeda dalam masalah. Maka ada orang yang memusuhi para wali Allah, saya enggak mau ngikutin Abu Bakar, saya enggak mau ngikutin Umar. Kenapa? Keduanya saling berselisih. Enggak bisa. Kemudian juga pernah terjadi di antara Abdullah bin Abbas dengan Ali bin Abi Thalib tentang tafsir wal adiyati dhabha. Ya. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasannya wal adiyati dhabha di sini adalah terkait dengan kuda perang. Ali bin Abi Thalib mengatakan bukan kuda, tetapi apa? Onta. Itu kan pendapat. Dan keduanya adalah orang-orang yang dimana mendapatkan tazkiyah dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia mengatakan, saya enggak ngikutin Abu Bakar, saya enggak ngikutin Umar, saya enggak ngikutin Ali bin Abi Thalib, saya enggak mau ngikutin siapa? Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena saling berselisih. Para ulama imam madzhab juga berselisih di dalam pendapat. Ya, tetapi mereka saling menghormati ketika itu pendapatnya terkait dengan madhab, bukan terkait dengan akidah. Terkait dengan madhab beda pendapat, itu hal yang biasa. Dan ini terjadi di kalangan para wali Allah, di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Dan yang paling keji permusuhannya adalah ketika seorang memusuhi malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Sampai-sampai kata Allah Azza wa Jalla mengatakan, man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillah, ya, musaddiqan lima baina yadayhi. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla sangat marah orang yang murka yang memusuhi malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril dikatakan sebagai apa? Anak perempuannya Allah, banatullah,
para malaikat itu anak perempuannya Allah. Ya. Ini memusuhi malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, nazzalahu ala qalbika biidnillah, yang dimana malaikat Jibril itu memberikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad, ya, dan benarkan apa yang dihadirkan kepadanya, ya, itu wali, ya. Malaikat Jibril juga wali, orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka harus kita membedakan tuh mukjizat, ya, kemudian karomah. Mukjizat untuk siapa? Untuk para nabi. Karomah untuk para wali Allah. Ya, kalau kita melihat Abu Bakar, Umar itu punya karomah luar biasa. Umar bin Khattab bisa melihat peperangan yang terjadi, ya, padahal beliau di Madinah. Beliau bisa melihat bagaimana perjalanan peperangan yang ada di sana. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lainnya. Banyak diceritakan terkait dengan karomah para sahabat. Tetapi pernah disebutkan itu? Ya, tidak pernah kadang. Para sahabat memiliki sebuah karamah luar biasa. Apakah ada orang yang kuat di kalangan manusia misalnya yang ada sekarang? Ya, terkena anak panah enggak kurang daripada 80 sabetan pedang. Kemudian dengan tombak pula, ternyata masih hidup. Itu sahabat yang mulia Al-Barra ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah kita mengatakan dia seorang wali? Dialah seorang wali, orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada lagi yang terkait dengan apa? Magic. Ini bukan wali. Bahkan yang keempat, ternyata ada orang yang tidak ngikutin agama Nabi tapi hebat. Ada itu. Dan itu pernah terjadi di zaman siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab. Subhanallah. Ya, kadang Allah itu berikan sebuah apa? Hal yang dimana dia itu melakukan hal yang luar biasa tapi dia tak sadar. Pernah pada suatu hari Musailamah Al-Kadzdzab itu apa? Datang kepada sebuah kaum, ternyata ada sumur, tidak ada airnya. Kemudian Musailamah Al-Kadzdzab itu meludah di sumur tersebut. Airnya muncul. Ya. Sampai kedua kali seperti itu juga, ketika kehabisan air, Musailamah Al-Kadzdzab bisa menghadirkan air, dan ketiga kalinya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maka jangan sampai terheran, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ketika kita melihat ada orang yang berjalan di atas air, melayang di udara, jangan kaget. Dia bukan wali. Maka apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Maka takarlah dia bagaimana ibadahnya dia kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Lawa Musailamah Al-Kadzdzab saja orang ngaku nabi, Allah berikan apa? Keistimewaan, kan begitu. Setelah itu apa? Dia gagal yang berikutnya. Ya, jadi jangan terkagum dengan seorang yang pada waktu itu punya apa? Punya yang namanya apa? Ya, keistimewaan. Ya, yang dulu misalnya anak kecil itu disebut dengan apa? Ponari gitu kan? Ya, padahal di kita sudah ada namanya pokari. Ya, ini yang bodoh tuh siapa kan itu ya? Ya, seperti itu. Maka disinilah ya harus kita bisa membedakan mana yang betul-betul dia wali dan mana yang dia itu bukan wali. Sehingga khalasatul kalam, ringkas daripada
kaidah yang ke-23 disampaikan oleh beliau hafizahullah taala. Yang pertama, iman dan takwa akan menghadirkan apa? Sebuah kewalian. Ya, iman dan takwa akan menghadirkan sebuah kewalian. Ya, walayatullah, pertolongan Allah, kecintaan Allah, dan akan menjadi wali Allah. Jadi kita pun bisa jadi wali Allah ketika kita syaratnya apa? Iman dan takwa. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa yang namanya kewalian itu bukan dikategorikan orang yang pakai pakaian yang apa? Sobek-sobek. Wah, ini wali ini. Ada orang gila ternyata wali itu. Ya, kadang kan seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat tuh di jalanan, oh ini jangan-jangan wali ini, gitu ya. Padahal sholat aja nggak pernah. Gampang untuk bagi kita menentukan mana yang wali, mana yang bukan wali. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah, orang yang taat kepada Allah, insya Allah dia adalah orang yang disebut dengan wali. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya wali Allah Azza wa Jalla pasti akan Allah tolong. Dan musuhnya Allah atau musuhi wali Allah pasti akan Allah hinakan dia. Memusuhi kaum mukminin, memusuhi kaum muttaqin, pasti akan Allah hinakan dia. Dan ini harus kita ya yakini. Maka semakin besar sesuatu yang dijanjikan Allah, semakin besar pula ujian yang akan didapatkan. Maka ketika kita ingin dekat dengan Allah, kita ingin menjadi wali Allah, maka siap-siap kita untuk apa? Untuk mendapatkan ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala, ya, kita betul-betul berhati-hati memusuhi kaum mukminin. Ya, minimalnya kita ini adalah orang-orang yang melakukan sebuah apa? Sebuah amalan wajib, minimalnya kan begitu. Ya. Kemudian yang paling terbaik adalah orang yang bisa melaksanakan amal-amal yang wajib ditambah dengan amal-amal yang sunnah, meninggalkan yang namanya apa? Hal-hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam agama. Minimalnya seperti itu. Ya. Atau mungkin minimal yang lain ya adalah yang wajib-wajib bisa dilaksanakan. Ya, sebagaimana ada seorang datang, ya Rasulullah, saya cuma bisa sholat saja yang wajib. Ya, lakukan. Ya, qad aflaha in sadaq. Dia telah sukses, dia telah jaya kalau dia jujur. Ya, minimal yang wajib dikerjakan. Ya, kalau tidak, yuk dengan yang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh syariat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Wa nakhtatim, kita tutup doa kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.